bisa sidang online. Jadi seperti itu, atensinya kuat banget. Dan nah, kalian dengar sendiri guys bahwa pengakuan ibu itu jaksa yang atau JPU yang menangani kasus Nikita Mirzani ini sama persis dengan kasus suaminya yang pasalnya bisa diubah saat mau persidangan. Jadi menurut dia kasus Nikita ini sudah dirancang, sudah diatur, tinggal melengkapi saja. Dan yang paling ngeri aku dengar adalah power mereka itu bisa sampai ke dalam lapas dan ke dalam tahanan. Kalian bisa berpikir kuasa seperti apa yang begitu kuat bisa sampai ke dalam tahanan dan hingga Nikita Mirzani jadi tiba-tiba sakit. Biasanya dia ceria banget, happy banget, strong banget, dan tiba-tiba dia sakit. Tidak mungkin tidak ada terjadi sesuatu di dalam lapas. Sekian lama dia di dalam lapas itu guys, kita nggak tahu. Atau dari makanannya, pelayanannya, atau mungkin dari hal-hal yang tidak diketahui. Dan aku tidak bisa membayangkan, sedangkan kita aja orang biasa di penjara, apalagi Nikita Mirzani yang sekelas artis dengan terbiasa hidup mewah, heboh, bersih, cukup, tiba-tiba harus ke dalam lapas. Stresnya pasti luar biasa, belum lagi kesedihannya ketika berpisah dengan anaknya yang paling kecil, 3 anaknya, dan yang paling kecil itu sempat sakit dan masuk rumah sakit. Sifat asli JPU di sidang Nikmir terbongkar dan perempuan itu berani speak up karena dia sudah mengalami, dan setelah dia speak up pun tiba-tiba ada penegak hukum yang datang ke rumahnya tiba-tiba tanpa surat perintah. Ngeri guys dengan hukum Indonesia kalau yang udah dikondisikan seperti itu. Gue tuh ngeliat teman-temannya si Mr. Wong, apa Miss Wong, apa ya, bahasa mereka, bahasa netizen Miss Wong, IM inisialnya gitu ya, IPM, indah gitu. Kita lanjut. jadi kemarin saya tuh didatangi oleh para aparat ke rumah tanpa ada surat pemberitahuan, tidak ada surat perintah, dan juga tidak ada surat tugas. Gila. Jadi seperti itu ya teman-teman, begitu saya speak up viral, itu intimidasinya sudah datang, dan saya sudah alami kurang lebih 2 tahunan. Bukan melalui chat atau komentar, tapi mereka datang langsung dengan menggunakan tangan para aparat. Ya, Jujur, berapa bulan yang lalu tuh saya masih sempat diintimidasi oleh Sister Hong ini, padahal bukan di ranah dia, dan putusannya itu urusannya dengan suami, tapi saya tuh dikejar-kejar oleh dia juga. Jadi saya speak up di sini, saya tidak ingin memihak kepada siapapun juga, dan saya tidak ingin mencari musuh. Ini saya hanya speak up soal perilaku JPU yang semena-mena, dan itu benar. Dia memakai profesi dia, kekuasaan yang dia punyai untuk mengintimidasi orang-orang. Nikita Mirzani aja bisa sampai seperti itu, apalagi saya teman-teman. Jadi kasus suami aku tuh sebenarnya sudah final di pengadilan teman-teman, tapi karena nama saya tidak disebut, akhirnya mereka buat laporan baru. Karena waktu gelar kemarin saya itu tidak kenal kepada pelapor dan tidak pernah terima uang juga, akhirnya penipuan dan penggelapan itu gugur teman-teman. Dan apa yang terjadi? Mereka laporkan kembali suami aku, dan berikut juga dengan saya, yaitu TPPU. Bayangkan ya teman-teman, kasusnya sudah final, sudah selesai. Guys, gilaan guys, gila banget guys. Dan ibu ini mengalami sebelum Nikita Mirzani mengalami dengan JPU dan tim mereka yang